Penambangan tanah galian C batu tembak, yang dilakukan di lokasi evakuasi pengungsian oleh pihak yang tak bertanggung jawab, di jalur Jalan Padang Bengkulu, yang beralamat Pancuran Boga Kenagarian Painan Pesisir Selatan, Kecamatan 4 Jurai. Diduga tidak memiliki izin penambangan IUP, UKL, dan UPL. Jalur evakuasi pengungsian tsunami Batu Tembak. Ini telah dijadikan lokasi kuari penambangan galian C, oleh pihak yang diduga tidak bertanggung jawab, bahkan lokasi ini diduga termasuk dalam kawasan hutan lindung. Namun dengan beraninya pelaku sehingga telah merusak dan menghambat jalan aktivitas masyarakat petani yang hendak menuju lokasi pertanian mereka, karena jalur evakuasi pengungsian ini, satu-satunya juga jalur jalan pertanian masyarakat. Menurut keterangan verbal salah satu tokoh masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya, mengatakan bahwa lokasi jalur pengungsian evakuasi tersebut sebelumnya telah diserahkan oleh pihak kaum suku melalui salah seorang anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat yang berinisial SM kepada Pemda setempat. Kemudian lokasi pengungsian tersebut, dibangunlah akses jalan rabat beton untuk masyarakat dengan anggaran APBD, demi kelancaran masyarakat menuju lokasi pengungsian. Namun beberapa tahun kemudian, lokasi tersebut dijadikan kuari tambang galian C oleh ex-anggota DPRD yang berinisial SM. Sehingga jalan yang dibangun untuk kepentingan masyarakat hancur dan tidak dapat dilalui lagi. Kegiatan penambangan tanah galian C ini diduga dijual ke pihak kontraktor perusahaan di Pelabuhan Panasahan Pesisir untuk material timbunan kawasan Pelabuhan Panasahan. Sementara pelaku penambangan di kuari di Batu Tembak yang berinisial SM ini dapat diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, bisa mencakup denda material serta penghentian kegiatan. Sanksi pidana berdasarkan regulasi yang berlaku per Mei 2026, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin IUP, IPR, IUPK, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Penjualan hasil tambang ilegal. Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pihak yang membeli, menerima, atau menjual hasil pertambangan tanpa izin, juga dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Selain pidana, pelaku juga dikenakan peringatan tertulis, peringatan sementara, hingga pencabutan izin. Aktivitas peti, penambangan tanpa izin, dapat dijerat pasal berlapis jika menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, dapat ditindak. Penindakan dilakukan tidak hanya pada operator lapangan, tetapi juga pelaku intelektual pemilik modal, atau perusahaan. Kemudian pelanggar UKL, UPL, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana penjara 1-3 tahun dan denda hingga 3 miliar rupiah. Jika usaha, kegiatan dilakukan tanpa izin lingkungan, tindakan ini melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Terutama bagi yang menyebabkan pencemaran, kerusakan lingkungan, atau tidak memenuhi baku mutu, emisi atau limbah. Sanksi pidana dan tindakan terkait UPL, UKL, melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki dokumen UKL, UPL yang disahkan, dapat berakibat pidana penjara 1-3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Jika pelanggaran UKL, UPL mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, sanksi pidana berat dapat dikenakan, bahkan bagi korporasi. Pejabat yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dokumen UKL, UPL, atau AMDAL, dapat dipidana sesuai Pasal 111 Undang-Undang PPLH. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 mengedepankan sanksi administrasi dan denda. Namun jika pelanggaran terus berlanjut atau dampaknya parah, sanksi pidana tetap berlaku. Sanksi pidana tambahan dapat berupa perampasan keuntungan dan perintah perbaikan kualitas lingkungan. Pemirsa, kami dari segenap media Sorotan TV mengabarkan.